Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 76. Di sebelahnya lagi berturut-turut adalah seorang biksu dan seorang pendeta Tao. Si biksu memakai jubah berwarna merah darah. Di sampingnya tertaruh sebuah simbal dan sebuah mangkuk derma, yang keduanya terbuat dari baja murni. Tepian simbal itu tampak sangat tajam. Sementara itu perawakan si pendeta Tao di sampingnya tinggi besar. Senjata yang terletak di atas bangkunya adalah sebuah gada dihiasi gigi serigala yang terlihat sangat berat. Di sebelah si pendeta Tao tampak seorang pengemis setengah umur duduk dengan kaki berselonjor. Bajunya kotor compang-camping. Di atas bahunya melingkar 2 ekor ular hijau yang melilit di seputar lehernya. Kepala ular-ular itu berbentuk segitiga dengan lidah yang menjulur-julur tanpa henti, terlihat sangat ganas. 2 orang terakhir adalah laki-laki dan perempuan. Yang lelaki buta mata sebelah kirinya, sedangkan yang perempuan buta mata sebelah kanan. Di sisi kedua orang itu tersandar 2 batang tongkat penyangga yang berwarna kuning emas berkilauan. Jika kedua tongkat itu terbuat dari emas murni tentu bobotnya luar biasa. Usia mereka agaknya baru 40-an dengan penampilan kumal seperti para pengembara dunia persilatan pada umumnya. Namun, tongkat yang mereka bawa terbuat dari logam mulia yang berharga mahal sehingga agak sulit diterima akal sehat. Si biksu berambut panjang menatap tajam ke arah Yu Changhai. Perlahan kedua tangannya menggenggam gagang sepasang golok bulan sabit sambil tetap memandang bengis. Si pengemis juga memindahkan kedua ular di lehernya untuk kemudian digenggam di tangan, dengan kepala mengarah kepada Yu Changhai. Si biksu berjubah juga meraih simbal bajanya, sedangkan si pendeta Tao mempersiapkan gada gigi serigala di tangan. Si nyonya setengah baya juga terlihat mengangkat golok pendeknya. Sepertinya ketujuh orang tersebut bersiap menyerang Yu Changhai bersama-sama. Namun Yu Changhai menanggapi dengan tertawa, hahaha. Mengandalkan jumlah banyak untuk main keroyok memang kebiasaan lama kaum sesat seperti kalian. Silakan saja, Yu Changhai kenapa harus gentar? Si lelaki mata satu berkata, orang bermarga Yu, kami tidak bermaksud membunuhmu. Benar, sambung si wanita mata satu. Asalkan kau sudi menyerahkan kitab pedang penakluk iblis secara baik-baik, maka kami akan membiarkanmu pergi secara baik-baik pula. Yu Bukun, Ling Hu Chong, Lin Pingzi, dan Yu Lingshan sangat terkejut begitu mendengar kitab pedang penakluk iblis tiba-tiba disebut. Sama sekali mereka tidak menduga bahwa ketujuh orang itu mengepung Yu Changhai adalah untuk merebut kitab pedang penakluk iblis dari ketua perguruan Qin Cheng tersebut. Keempat orang Huashan itu saling berpandangan dan bertanya-tanya dalam hati, apakah kitab pedang penakluk iblis benar-benar berada di tangan Yu Changhai? Si nyonya setengah baya berkata dengan nada dingin, untuk apa buang-buang waktu dengan si kerdil ini? Lekas kita bunuh dia, kemudian geledah mayatnya. Si wanita mata satu menanggapi, mungkin saja dia menyembunyikan kitab itu di tempat sepi. Kalau kita bunuh dia dan tidak menemukan kitab pusaka itu di balik bajunya, bukankah ini sungguh celaka? Si nyonya setengah baya mencibir dan berkata, kalau kita tidak menemukan kitab itu pada mayatnya, ya sudah. Mengapa celaka segala? Suaranya terdengar mendesis tidak jelas. Ketika membuka mulut ternyata wanita beruban itu sudah kehilangan setengah jumlah giginya. Si wanita mata satu lantas berkata kepada Yu Changhai, orang bermarga Yu, aku sarankan kepadamu supaya kau serahkan saja kitab itu secara baik-baik. Kitab itu bukan milikmu tapi sudah kau kangkangi berhari-hari. Isinya tentu sudah kau hafalkan luar kepala. Buat apa kau menyembunyikannya mati-matian? Untuk apa? Yu Changhai diam tak bersuara. Menyadari ketujuh lawannya bukan orang sembarangan, diam-diam ia pun menghimpun tenaga yang berpusat pada titik dantian di bawah pusar. Pada saat itulah tiba-tiba di luar sana terdengar suara gelak tawa seseorang. Orang itu kemudian masuk dengan wajah berseri-seri. Ia memakai jubah sutra dengan kepala setengah botak dan dahi licin berkilauan. Tubuhnya terlihat gemuk dan dagunya dihiasi janggut berwarna hitam. Wajahnya berhias senyum yang terlihat sangat ramah. Tangan kanan orang gemuk itu menggenggam botol zamrud, sedangkan tangan kiri membawa kipas lipat. Penampilannya yang mewah dan rapi mirip seorang saudagar kaya raya. Begitu melangkah masuk ke dalam rumah makan ia langsung terkejut melihat pemandangan yang ada. Senyumnya terlihat berkurang, namun sekejap kemudian mulutnya kembali bergelak tawa.
Sambil memberi hormat pria gemuk itu berseru, "Aha, selamat bertemu, selamat bertemu." Sungguh tidak kusangka para kesatria gagah di dunia ini ternyata sedang berkumpul di sini. Aku benar-benar beruntung dapat berjumpa dengan kalian. Kemudian ia memberi salam kepada Yu Changhai dan berkata, "Wah, angin apa yang membawa pendeta Yu, ketua perguruan Qin Cheng sampai datang ke Henan sini? Aku sudah lama mendengar kehebatan ilmu pedang cemara angin yang tiada tandingannya di dunia persilatan. Sepertinya hari ini mata kita akan terbuka dan bertambah pengalaman." Yu Changhai sendiri sedang menghimpun tenaga dalam sehingga tidak ambil peduli terhadap apa yang diucapkannya. Kemudian orang gemuk itu menyapa laki-laki dan wanita mata satu dengan tersenyum, sudah lama aku tidak berjumpa dengan sepasang orang aneh Tombai. Sepertinya kalian bertambah makmur saja." Si lelaki mata satu menjawab dengan tersenyum pula, "Rezeki kami mana bisa lebih besar daripada rezeki saudagar Yu." Si gemuk yang bermarga Yu itu tertawa beberapa kali kemudian berkata, "Aku ini hanya kelihatannya saja begitu, tapi sebenarnya uang masuk di tangan kiri masuk, keluar di tangan kanan. Cukup dari julukanku saja sudah bisa diketahui kalau hanya tampaknya saja diriku ini hebat, tapi di dalamnya sebenarnya kosong melompong." Dewa Ranting Persik yang sejak tadi menonton tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Apa julukanmu?" Orang gemuk bermarga Yu itu langsung menoleh ke arah suara. Ia melihat 6 orang berpenampilan aneh namun tidak tahu menahu dari mana mereka berasal. Sambil tersenyum ia pun menjawab, "Namaku Yusun. Julukanku tidak enak didengar, yaitu si licin susah dipegang. Orang-orang mengatakan diriku ini suka berteman. Demi teman, sedikit pun aku tidak sayang mengeluarkan uang. Sama sekali tidak pelit. Meski aku pandai mencari uang, tapi uang itu selamanya susah dipegang dan selalu lolos dengan licin meninggalkan tangan." "Tuan Yu ini memiliki julukan lain," kata si lelaki mata satu. "Benarkah?" "Mengapa aku tidak tahu?" tanya Yusun dengan bibir tetap tersenyum. "Si belut direndam minyak, licin dan susah dipegang," sahut yang lain dengan nada dingin. Suaranya terdengar tidak jelas, ternyata berasal dari si wanita setengah baya bergigi ompong. "Luar biasa," seru Dewa Bunga Persik. "Belut sendiri sudah licin, kalau direndam minyak tentu bertambah licin. Siapa yang bisa menangkapnya?" "Ah, itu hanya pujian kawan-kawan persilatan karena ilmu ringan tubuhku yang katanya lincah seperti belut. Sebenarnya aku sangat malu karena ilmu silatku sebenarnya sangat rendah dan tidak pantas dibicarakan," kata Yusun sambil tersenyum. Ia kemudian menyapa wanita setengah baya berambut putih, "Nyonya Sang, semakin hari kau semakin lincah saja." Wanita setengah baya yang dipanggil Nyonya Sang itu memutar mata hingga bagian putihnya terlihat sambil berkata lantang, "Ilmu silatmu yang paling hebat adalah bersilat lidah. Sana, pergilah jauh-jauh." Orang bernama Yusun itu ternyata sangat sabar. Sedikit pun ia tidak marah. Ia lantas menyapa si pengemis berkalung ular, "Aha, saudara Yan, si pengemis sakti sepasang naga. Kedua naga hijau piaraanmu itu tampaknya makin lama makin gesit dan lincah." Pengemis itu bernama Yan Sansing. Ia sebenarnya berjuluk, si pengemis jahat sepasang ular, namun oleh Yusun diubah menjadi, si pengemis sakti sepasang naga. Meskipun berwatak keji, namun Yan Sansing tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum mendengar sapaan bernada memuji tersebut. Yusun juga mengenali Chou Songyan si biksu berambut, si Bao si biksu berjubah, dan Yuling si pendeta Tao, serta memuji-muji mereka sehingga ketiganya tersenyum senang. Begitulah, Yusun terus-menerus tertawa dan bercanda sehingga dalam sekejap bisa mengubah suasana yang tadinya tegang menjadi damai. Tiba-tiba terdengar Dewa Daun Persik berseru, "Hei, belut direndam minyak, kenapa kau tidak memuji kepandaian kami, 6 bersaudara yang hebat ini?" "Oh, tentu saja akan aku puji," sahut Yusun dengan tertawa. Tak disangka belum habis ia berkata, tahu-tahu kedua kaki dan kedua tangannya sudah dipegang oleh Dewa Akar Persik, Dewa Dahan Persik, Dewa Ranting Persik, dan Dewa Daun Persik, untuk kemudian diangkat ke atas. Yusun terkejut namun dengan cepat menguasai diri. Ia pun memuji, "Hebat sekali, sungguh kepandaian yang hebat. Ilmu silat hebat seperti ini sungguh jarang ada dari dulu sampai sekarang." Mendengar pujian itu keempat Dewa Lembah Persik tidak menarik tubuh Yusun ke 4 penjuru. Dewa Akar Persik dan Dewa Ranting Persik pun serentak bertanya, "Mengapa kau sebut ilmu silat kami hebat sepanjang masa?"
Yusun menjawab, aku dijuluki si licin susah dipegang. Selama ini tidak ada orang yang mampu memegang diriku. Tapi dalam sekali bergerak kalian berempat sudah dapat menangkap aku. Sedikit pun kalian tidak merasa licin, juga pegangan kalian tidak terlepas sama sekali. Jelas kepandaian kalian memang jarang ada sepanjang masa. Untuk selanjutnya, kemanapun aku pergi tentu aku akan menyiarkan nama besar kalian berenam agar segenap kaum persilatan mengenal bahwa di dunia ini ada tokoh-tokoh sakti seperti kalian. Dewa Akar Persik dan adik-adiknya sangat senang mendengar sanjungan tersebut. Mereka pun segera melepaskan Yusun. Nyonya Sang berkata dengan sinis, si licin susah dipegang benar-benar bukan julukan kosong. Lihat saja, bagaimana kau baru saja meloloskan diri. Ah, kepandaian keenam pendekar ini memang benar-benar hebat. Aku sungguh kagum dan menaruh hormat, kata Yusun. Hanya sayang, wawasanku terlalu payah. Mohon maaf, aku belum kenal siapa julukan keenam pendekar yang mulia ini. Kami 6 bersaudara bergelar 6 Dewa Lembah Persik. Aku sendiri bernama Dewa Akar Persik, yang ini adikku Dewa Dahan Persik, yang itu Dewa Ranting Persik. Begitulah Dewa Akar Persik memperkenalkan adik-adiknya satu persatu. Bagus, benar-benar bagus, seru Yusun sambil bertepuk tangan. Pantas saja aku tidak mengenal kalian. Julukan Dewa memang cocok untuk orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi, namun hidup suci jauh dari pergaulan duniawi seperti kalian. Kontan saja keenam bersaudara itu bertambah senang. Mereka pun berseru bersama-sama, pikiranmu memang tajam, pandanganmu memang tepat. Kau benar-benar seorang yang sangat hebat. Nyonya Sang kembali melotot ke arah Yu Changhai sambil membentak, orang bermargayu, kita pedang penakluk iblis jadi kau serahkan atau tidak. Sedikit pun Yu Changhai tidak ambil peduli dan tetap berkonsentrasi menghimpun tenaga. Ai, apa yang sedang kalian ributkan, tukas Yusun? Setahuku kitab pedang penakluk iblis tidak berada di tangan pendeta Yu. Lalu, apa kau tahu kitab itu ada di tangan siapa? Tanya Nyonya Sang. Orang itu punya nama besar. Kalau kusebutkan mungkin kau akan ketakutan, sahut Yusun. Lekas katakan, bentak Chow Song Nian, si biksu berambut panjang. Tapi kalau tidak tahu sebaiknya lekas kaunya dari sini dan jangan ganggu kami. Wah, biksu hebat ini pasti terlalu banyak makan daging babi atau kambing bakar sehingga mudah sekali panas, kata Yusun sambil tertawa. Ilmu silatku memang tidak seberapa. Tapi mengenai berita, kalian boleh tanya apa saja kepadaku. Setiap kabar hangat dan berita rahasia di dunia persilatan rasanya tidak ada yang lolos dari mata dan telingaku. Nyonya Sang dan keenam lainnya sudah hafal sepak terjang Yusun yang memang kaya berita. Pria gemuk berpakaian saudagar itu selalu ingin tahu dan suka mencampuri urusan orang lain. Hampir semua peristiwa di dunia persilatan dapat diketahuinya. Jangan main tebak-tebakan. Lekas katakan saja, kata wanita bermata satu. Sebenarnya kitab pedang penakluk iblis ada di tangan siapa? Tanya Nyonya Sang. Yusun tersenyum menyeringai kemudian menjawab, bukankah kalian sudah kenal julukanku si licin susah dipegang? Uang masuk ke tangan kiri, keluar di tangan kanan. Sungguh sial, beberapa hari terakhir ini aku benar-benar jatuh miskin, pasaran sepi, dagangan macet. Kalian semua orang kaya. Sehelai rambut kalian saja sudah lebih tebal daripada kakiku. Namun aku berhasil memperoleh berita yang sangat berharga ini, meskipun dengan susah payah. Pepatah mengatakan, pedang diberikan kepada pahlawan, beda gincu diberikan untuk si cantik. Maka, berita baik ini akan kupersembahkan kepada pihak yang berkepentingan pula. Kali ini aku tidak main tebak-tebakan, tapi sedang menjual berita. Tidak mahal, cukup dengan harga yang pantas saja. Baik, kalau itu keinginanmu. Kau tunggu saja di sini. Nanti setelah kami bunuh Yu Changhai, maka giliranmu untuk kami paksa mengaku, kata Nyonya Sang. Sekejap kemudian ia memberi aba-aba, serang. Serentak terdengarlah suara benturan senjata yang sangat ramai. Nyonya Sang dan keenam rekannya telah meninggalkan bangku masing-masing dan melancarkan beberapa jurus serangan terhadap Yu Changhai. Usai menyerang, mereka lantas melompat mundur, namun tetap dalam keadaan mengepung. Tampak darah segar mengucur dari paha biksu Sibao dan Chow Song Nian. Sebaliknya, Yu Changhai sendiri telah memindahkan pedang dari tangan kanan ke tangan kiri. Jubah di bagian bahu kanan terlihat robek-robek, entah terkena senjata siapa. Serang lagi, teriak Nyonya Sang.
Sekali lagi mereka bertuju menyerang maju. Suara benturan senjata kembali terdengar riuh, kemudian mereka melompat mundur kembali dalam keadaan masih mengepung Yu Changhai. Kali ini muka Nyonya Zhang tampak terluka memanjang, yaitu dari tengah alis kiri miring ke bawah sampai dagu akibat tergores pedang. Sebaliknya, lengan kiri Yu Changhai telah terkena sabetan golok. Ia terpaksa memindahkan pedang kembali ke tangan kanan, meskipun bahu kanannya masih terluka. Pendeta Yuling tampak mengacungkan gada gigi serigala di tangannya sambil berkata, "Pendeta Yu, kita ini sama-sama penganut agama Tao. Aku sarankan lebih baik kau mengalah saja." Yu Changhai hanya mendengus dan memaki dengan suara rendah. Tangan kanannya hendak mengangkat pedang, tapi baru terangkat sedikit saja sudah terasa lemas. Nyonya Zhang tidak mau membuang waktu. Tanpa mengusap darah yang mengalir di mukanya, wanita setengah baya itu kembali mengangkat golok pendeknya sambil berteriak, "Serang lagi!" "Tunggu dulu," tiba-tiba terdengar suara seseorang membentak. Orang itu kemudian melompat masuk ke dalam kalangan dan berdiri di samping Yu Changhai. "Kalian bertuju mengeroyok satu orang, sungguh tidak adil. Bukankah Tuan Yu tadi sudah mengatakan kalau kitab pedang penakluk iblis tidak berada di tangan Yu Changhai?" Ternyata orang yang menghentikan pengeroyokan tersebut adalah Lin Pingxi. Sejak tadi pandangan mata Lin Pingxi tidak pernah sedikit pun lepas dari Yu Changhai. Ketika melihat kedua lengan Yu Changhai sudah terluka, ia yakin jika Nyonya Zhang bertuju kembali menyerang tentu ketua perguruan Qin Cheng itu akan tercincang habis. Dendamnya kepada Yu Changhai lebih dalam daripada lautan. Ia pernah bersumpah suatu hari kelak ia harus membunuh Yu Changhai dengan tangannya sendiri. Maka, pemuda itu pun maju melerai karena tidak rela Yu Changhai hari ini mati di tangan orang lain. "Siapa kau? Apa kau ingin mampus bersama dia?" bentak Nyonya Zhang bengis. Lin Pingxi menjawab, "Mampus bersama dia jelas bukan keinginanku. Aku hanya merasa urusan ini tidak adil. Maka itu, aku ingin bicara sebagai pihak tengah. Aku sarankan lebih baik kalian jangan bertempur lagi. Kita cincang saja bocah ini sekalian," seru Chou Songnian. "Siapa kau, bocah kurang ajar? Besar sekali nyalimu berani mencampuri urusan kami," bentak pendeta Yuling. "Namaku Lin Pingxi dari perguruan Huashan," jawab si pemuda. "Kau berasal dari perguruan Huashan? Lalu, di mana Tuan Muda Linghu?" sahut sepasang orang aneh Tongbai, pengemis jahat sepasang ular, dan Nyonya Zhang hampir bersamaan. Ling Huchong memberi hormat dan berkata, "Aku Ling Huchong. Aku hanya anak kampung, mana pantas dipanggil Tuan Muda segala? Apa barangkali kalian kenal seorang sahabatku?" Di sepanjang jalan, Ling Huchong diperlakukan istimewa oleh orang-orang berilmu tinggi dan tokoh-tokoh berkelakuan aneh. Mereka menaruh hormat kepadanya demi untuk menyenangkan seorang sahabat yang entah siapa. Ia merasa kesulitan menebak siapa kiranya sahabatnya yang berkuasa itu, atau kapan pernah bertemu dengan orang itu. Maka, begitu mendengar Nyonya Zhang bertuju bertanya tentang dirinya dengan sebutan penghormatan, Ling Huchong yakin mereka pasti melakukan itu demi sang sahabat yang luar biasa tersebut. Pendeta Yuling segera menurunkan senjatanya dan membungkuk dengan penuh hormat. Ia berkata, "Begitu mendapat kabar, kami bertuju segera menuju kemari. Siang dan malam kami berjalan tanpa henti dengan harapan bisa bertemu dengan Tuan Muda Linghu. Sekarang kami bisa bertemu di sini, sungguh sangat membahagiakan." Sementara itu Yu Changhai sempat terkejut saat mengetahui bahwa orang yang telah menolongnya adalah Lin Pingxi. Namun, setelah berpikir sejenak, ia akhirnya memahami maksud dan tujuan pemuda itu terhadapnya. Kini, melihat ketujuh penyerangnya sedang berbicara dengan Ling Huchong, ia pun sadar bahwa ini adalah kesempatan baik untuk meloloskan diri dan menyembuhkan luka di kedua lengan. Karena kedua kakinya baik-baik saja, Yu Changhai pun melompat masuk ke belakang rumah makan, kemudian keluar melalui pintu belakang dan kabur secepat kilat bagaikan terbang. Melihat itu, Yan Sansing dan Chou Songyan hanya bisa berteriak kaget namun sudah terlambat untuk melakukan pengejaran. Yusun, si licin susah dipegang berjalan mendekati Ling Huchong. Dengan tertawa-tawa ia berkata, "Ketika aku datang dari timur, di sepanjang jalan banyak sekali kawan persilatan menyebut nama Tuan Muda Linghu yang mulia. Sungguh hatiku sangat kagum. Menurut berita yang kuperoleh, ada puluhan ketua sekte, partai, perkumpulan, juga majikan gua dan pulau yang semuanya ingin menemui Tuan Muda Linghu di atas lembah Lima Raja Kejam. Maka itu, buru-buru aku datang untuk melihat keramaian."
Sungguh tidak kusangka bisa berjumpa lebih dulu dengan Tuan Muda Linghu di sini. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Kali ini obat-obatan mujarab yang dibawa ke lembah Lima Raja Kejam, paling tidak mencapai 100 macam. Sedikit penyakit Tuan Muda Linghu yang tak berarti ini pasti bisa disembuhkan di sana. Hahaha, bagus sekali, bagus sekali. Demikian ia berkata sambil menarik-narik tangan Ling Hu Chong seolah-olah sudah akrab dengan pemuda itu. Ling Hu Chong terkejut dan bertanya, ketua sekte, partai, perkumpulan, majikan gua dan pulau apa? 100 macam obat mujarab apa pula? Aku sama sekali tidak paham. Kembali Yusun terbahak-bahak dan berkata, Tuan Muda Ling Hu tidak perlu khawatir. Meskipun aku memiliki nyali setinggi langit, tetap saja tidak berani menceritakan seluk-beluk masalah ini. Hendaknya Tuan Muda Ling Hu tenang saja, hahaha. Walaupun aku sembarangan bicara dan Tuan Muda Ling Hu tidak marah kepadaku, tapi bagaimana kalau sampai diketahui orang lain? Memangnya si Margayu ini punya berapa kepala? Meskipun aku 10 kali lebih lincah dan licin, tetap saja cepat atau lambat kepalaku akan dipenggal orang. Kau bilang tidak berani bicara sembarangan, tapi mengapa terus-menerus mengoceh tentang urusan ini, sahut Nyonya Sang. Apapun yang akan terjadi di lembah Lima Raja Kejam, Tuan Muda Ling Hu akan menyaksikannya sendiri. Jadi, apa gunanya kau banyak cerewet di sini? Coba jawab, kita pedang penakluk iblis itu sebenarnya berada di tangan siapa? Yusun pura-pura tidak mendengar dan berpaling ke arah Yu Bukun suami istri. Sambil tersenyum ia menyapa, sejak aku melangkah masuk ke rumah makan ini dan melihat kalian berdua, hatiku bertanya-tanya, siapa gerangan Tuan dan Nyonya yang terlihat begitu anggun dan tenang perilakunya ini? Dari golongan manakah kiranya mereka berdua berasal? Karena kulihat kalian bersama Tuan Muda Ling Hu, maka aku berani menebak bahwa kalian berdua adalah ketua perguruan Huashan yang ternama, si pedang budiman Tuan Yu beserta Nyonya. Yu Bukun tersenyum menanggapi, Tuan terlalu menyanjung. Aku tidak berani menerima pujian itu. Yusun berkata lagi, pepatah mengatakan, punya mata tapi tak melihat besarnya Gunung Taisan. Hari ini saya punya mata tapi tak melihat keagungan Huashan. Baru-baru ini Tuan Yu telah membutakan mata 15 musuh tangguh dengan hanya sekali mengayunkan pedang. Berita ini telah menggetarkan dunia persilatan. Saya sangat kagum dan ingin sekali menghaturkan sembah. Sungguh ilmu pedang yang hebat. Sungguh hebat. Demikian pria gemuk itu bercerita dengan menggebu-gebu seolah pernah menyaksikan kejadian itu dengan mata kepala sendiri. Yu Bukun hanya mendengus dengan wajah memancarkan perasaan tidak suka. Yusun melanjutkan, dan Nyonya Yu, pendekar wanita Ning. Kau bicara ke sana kemari, kapan berhenti? Cepat katakan, di mana kitab pedang penakluk iblis berada, bentak Nyonya Sang menukas. Meskipun telah disebutkan nama Yu Bukun suami istri namun wanita setengah baya itu ternyata tidak ambil peduli. Berikan 100 tahil perak kepadaku dan segera akan kuberitahukan padamu, kata Yusun dengan tertawa sambil menjulurkan sebelah tangannya. Keparat, dalam kehidupanmu yang sebelumnya pasti kau tidak pernah melihat duit. Selalu minta uang untuk ini, untuk itu, damprat Nyonya Sang. Si lelaki mata satu dari sepasang orang aneh Tongbai mengeluarkan sejumlah uang perak dari balik bajunya dan melemparkannya kepada Yusun, sambil berkata, itu 100 tahil perak. Sekarang lekas bicara. Yusun menimbang-nimbang uang perak itu, lalu menjawab, terima kasih banyak. Sekarang mari kita keluar. Akan kukatakan kepadamu. Untuk apa keluar? Bicara saja di sini agar didengar semua orang, kata si lelaki mata satu. Ya, benar. Kenapa harus sembunyi-sembunyi, seru orang banyak. Tapi Yusun menggeleng-geleng dan berkata, tidak bisa, tidak bisa. Aku minta 100 tahil perak, artinya setiap orang harus membayar 100 tahil. Berita sepenting ini memangnya bisa dijual obral? Apa kata dunia? Si lelaki mata satu melambaikan tangan. Chou Song Nian, Nyonya Sang, Yan Sansing, Biksu Sibao, dan yang lain segera maju dan mengepung Yusun, sama seperti saat mereka mengepung Yu Changhai tadi. Nyonya Sang berkata, dia dijuluki si licin susah dipegang. Untuk menghadapinya tidak bisa menggunakan tangan kosong. Lekas siapkan senjata. Pendeta Yuling mengangkat gada gigi serigalanya dan memutar-mutar senjata itu di udara hingga mengeluarkan bunyi desiran angin. Ia berkata, benar. Coba lihat, apakah kepalanya juga licin dan susah dipegang?
Semua orang memandangi gigi-gigi serigala yang tajam berkilauan dan terpasang pada gada tersebut, kemudian memandang pula ke arah dahi Yusun yang licin dan rambutnya yang hitam berkilauan seperti diminyaki. Mereka pun berpikir, kepala si Margayu itu sepertinya tidak akan bernasib baik. Yusun pun berkata kepada Ling Hu Chong, "Tuan muda Ling Hu, tadi sobat muda dari perguruanmu yang mulia telah menolong pendeta Yu dari kepungan mereka dengan mengucapkan beberapa kalimat. Sekarang si Margayu ini sedang mengalami kesulitan besar. Mengapa Tuan muda Ling Hu seakan tidak mendengar dan melihatnya?" Ling Hu Chong menjawab, "Kalau kau tidak mengatakan di mana kitab pedang penakluk iblis berada, maka aku akan ikut campur membantu Nyonya Zhang dan kawan-kawan dan terpaksa menyulitkanmu." Sampai di sini hatinya terasa pilu dan tanpa sadar ia menoleh ke arah Yu Ling San sambil berpikir, "Bahkan kau pun menuduhku mengambil kitab pedang milik Lin kecil." Bagus sekali, bagus sekali. Tuan muda Ling Hu silakan turun tangan sekalian, seru Nyonya Zhang bertujuh. "Ai." Yusun menghela napas lalu berkata, "Baiklah, akan kukatakan saja. Silakan kalian kembali ke bangku masing-masing." "Untuk apa masih mengepungku? Terhadap si licin susah dipegang, kami terpaksa harus meningkatkan kewaspadaan," ujar Nyonya Zhang. "Wah, ini namanya cari penyakit," gumam Yusun. "Seharusnya aku menunggu di lembah lima raja kejam saja untuk melihat keramaian, bukannya malah mengantar nyawa ke sini." "Sudahlah, tak perlu cerewet lagi. Kau mau bicara atau tidak?" ancam Nyonya Zhang. Baiklah, akan kukatakan, mengapa tidak," sahut Yusun. Tiba-tiba ia berteriak keras sambil matanya memandang keluar rumah makan dengan wajah penuh rasa heran dan segan. "Hah, Ketua Dongfang, ternyata kau juga berkenan untuk berkunjung kemari." Semua orang terkejut dan serentak menoleh ke arah Yusun memandang. Bagaimana tidak, Dongfang Bubai adalah ketua sekte iblis yang kesaktiannya menggetarkan dunia persilatan. Namun yang tampak di jalan raya sana hanya seorang tukang sayur yang berjalan pelan dengan menjinjing keranjang. Bersambung ke jilid 77. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.